Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Yusnina Maisaro, SKM MKM, dosen di Program Studi Kebidanan di Fakultas Kesehatan Universitas Aupa Royhan Kota Padang Sidimpuan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video terkait dengan pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran sebagai salah satu syarat untuk mengikuti seleksi sertifikasi dosen di tahun 2025. Mata kuliah yang saya ampu salah satunya adalah mata kuliah gizi dalam siklus reproduksi perempuan, di mana mata kuliah gizi dalam siklus reproduksi perempuan ini merupakan mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa program sarjana di program kebidanan di Fakultas Kesehatan Universitas Aupa Royhan Kota Padang Sidimpuan di semester 2. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan terkait dengan konsep dasar ilmu gizi, mahasiswa mampu menjelaskan terkait dengan gizi seimbang, mahasiswa mampu menguraikan ilmu gizi dan hubungannya dengan kesehatan reproduksi, mahasiswa mampu menjelaskan kebutuhan gizi di sepanjang siklus reproduksi perempuan, mulai dari bayi, anak, remaja, ibu hamil, ibu nifas, ibu menyusui, usia dewasa, dan usia lanjut. Mahasiswa mampu menguraikan masalah dan gangguan gizi dalam siklus reproduksi perempuan, mahasiswa mampu menjelaskan evidence gizi dalam siklus reproduksi perempuan, serta mahasiswa mampu melakukan upaya promotif dan preventif terkait dengan gizi dalam siklus reproduksi perempuan. Adapun deskripsi singkat mata kuliah gizi dalam siklus reproduksi perempuan, mata kuliah ini merupakan mata kuliah program studi yang setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa akan mampu menjelaskan tentang konsep dasar ilmu gizi, mampu menjelaskan gizi seimbang, mampu menguraikan ilmu gizi dan hubungannya dengan kesehatan reproduksi, dan mampu menjelaskan kebutuhan gizi di sepanjang siklus reproduksi perempuan, mulai dari bayi, anak, remaja, ibu hamil, ibu nifas, ibu menyusui, usia dewasa, serta usia lanjut, menguraikan masalah dan gangguan gizi dalam siklus reproduksi perempuan. Mahasiswa juga mampu menjelaskan evidence gizi dalam siklus reproduksi perempuan, serta menjelaskan tentang upaya promotif dan preventif terkait gizi dalam siklus reproduksi perempuan. Untuk mendukung capaian pembelajaran, materi yang akan dibahas dalam mata kuliah ini terkait dengan konsep dasar ilmu gizi, gizi seimbang, ilmu gizi dan hubungannya dengan kesehatan reproduksi, kebutuhan gizi di sepanjang siklus reproduksi perempuan, mulai dari bayi, anak, remaja, ibu hamil, ibu nifas, ibu menyusui, usia dewasa, serta usia lanjut, masalah dan gangguan gizi dalam siklus reproduksi perempuan, evidence gizi dalam siklus reproduksi perempuan, serta upaya promotif dan preventif dalam siklus reproduksi perempuan. Adapun metode yang digunakan dalam pengajaran pada mata kuliah ini menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery, di mana mata kuliah ini dapat tersampaikan dengan baik kepada mahasiswa dengan menggunakan beberapa buku referensi dan jurnal-jurnal penelitian. Interaction, interaksi dengan mahasiswa saya lakukan dengan menggunakan pendekatan student-centered learning, di mana mahasiswa yang berperan aktif dalam menggali dan mencari informasi terkait dengan materi pembelajaran. Nah, selanjutnya adalah assessment, bagaimana cara mengukur kemampuan mahasiswa dengan melakukan evaluasi penilaian di akhir pembelajaran secara objektif. Pada awal perkuliahan, saya akan menyampaikan dan menjelaskan terkait dengan bobot penilaian dan reward serta punishment yang diberikan kepada mahasiswa. Untuk bobot penilaian, untuk kehadiran sebesar 10%, kuis sebesar 20%, untuk tugas sebesar 20%, untuk UTS sebesar 20%, dan untuk UAS sebesar 30%. Untuk reward dengan memberikan nilai plus pada mahasiswa yang aktif dalam proses pengajaran, dan untuk punishment diberikan kepada mahasiswa yang terlambat dalam pengumpulan tugas dan terlambat dalam kehadiran. Hal ini saya terapkan agar mahasiswa tetap disiplin untuk mengikuti perkuliahan ini. Baiklah, saya akan sajikan contoh pembelajaran ataupun perkuliahan pada mata kuliah gizi dalam siklus reproduksi perempuan dengan submateri yaitu gizi pada usia dewasa. Selamat pagi. Gizi pada usia dewasa.
Terima kasih ya. Hari ini ada satu materi yang akan saya sampaikan, latihan fisik dewasa hubungan fisik manusia. Tujuan sebuah ini diharapkan agar teman-teman paham pengertian dari usia dewasa serta kebutuhan fisik pada usia dewasa. Menurut peraturan nomor 1 tahun 2014, usia dewasa itu dikelompokkan menjadi 3. Ada yang berusia 19 sampai 29 tahun, itu usia kita. Ada yang berusia 30 sampai 49 tahun, ada yang berusia 50 sampai 66 tahun. Jadi dia ada usia dari 19 tahun sampai 66 tahun. Ini dikategorikan pada 12 tahun. Usia ini dikenal sebagai usia transisi. Transisi artinya ada perpindahan kehidupan transisi dari hormonal, transisi dari seksual, transisi dari kehidupan, transisi dari sikap badan, transisi dari kebutuhan fisik, transisi dari kehidupan. Jadi makanya dengan transisi Nah, usia ini dikenal sebagai usia yang produktif, yang ditandai dengan pencapaian tingkat pendidikan, kesuksesan dalam berkarir, kemampuan hidup, dan lain-lain. Tumbuhan fisik pada usia ini tidak berarti pertumbuhan dan perkembangan, tetapi lebih kepada menjaga kesehatan tubuhnya, supaya dia tetap produktif, supaya dia tetap sehat untuk bekerja, supaya dia tetap sehat untuk melanjutkan hidup. Itu fungsi fisik di usia dewasa. Berbeda dengan fungsi fisik sebelumnya pada anak-anak, dia untuk pertumbuhan dan perkembangan. Tapi kalau untuk usia dewasa, dia lebih kepada pertumbuhan penyakit untuk meningkatkan kualitas hidup yang lebih sehat dan mencegah penyakit. Organ reproduksi di usia dewasa ini sudah lemah dan masa pertumbuhannya berhenti, sehingga yang dibutuhkan adalah hormon parasinetron untuk menjaga agar kita makanya tadi dia harus tidak lagi untuk pertemuan dan perkembangan sel tapi untuk menjaga sel-sel tubuh di mana tetap terus agar tetap sehat atau tidak. Nah, selain kualitas tubuh, ada kebutuhan dari generasi dan mengenalkan kebutuhan orang karena usia makanya di usia dewasa kita memakai indeks massa tubuh atau dikenal dengan body mass index, di mana dia itu rumusnya adalah berat badan per tinggi badan dalam 1 meter kuadrat. Dengan berat badan normal nominal itu adalah IMT normal minimal dikali tinggi badan dikali tinggi badan. Kalau normal maksimal itu dia IMT normal maksimal dikali tinggi badan dikali tinggi badan. Nah, kita buat contoh. Dari gambar ini berapa berat badannya? 50. Nah, contohnya Fitri Ramadhani memiliki berat badan 50. Berapa tinggi badannya? 151. Kalau buat kapital saya artinya dia 1,6. Kita bisa melihat berapa indeks massa tubuh yang dimiliki Fitri. Indeks massa tubuh yang dimiliki Fitri itu tadi 22,2. Artinya Fitri memiliki indeks massa tubuh normal, kategori normal. Karena di sini normal itu dia range-nya dari 18,5 sampai dengan 25. Karena Fitri kan memiliki 22,2, artinya indeks massa tubuhnya normal. Nah, bagaimana dengan berat badan normal? Berat badan normalnya kita cari dulu IMT normal minimalnya dikali tinggi badan dikali tinggi badannya. Kalau berat badan normal maksimalnya IMT normal maksimalnya dikali tinggi badan dikali tinggi badannya. Ini kita contohkan. Berat badan ideal
Artinya, Fitri harus memiliki, kalau ideal, Fitri memiliki berat badan 43,35, sedangkan berat badan sekarang itu di angka 50 kg. Baik, sampai sini ada yang bertanya? Ada? Paham? Sama. Baik, kita lanjut. Masuk ke dalam faktor yang mempengaruhi konsumsi pangan di keluarga. Yang kedua, ada faktor sosial budaya dan budaya. Sosial budaya ini contohnya keadaan lingkungan, agama, adat, kebiasaan, dan pendidikan masyarakat. Kenapa pendidikan berpengaruh? Karena semakin tinggi pendidikannya, biasanya dia semakin prioritas dan apa yang dikonsumsi di keluarga tersebut. Semakin dia tahu apa saja makanan-makanan yang bagus untuk dikonsumsi keluarga tersebut. Makanya pendidikan di sini juga dimasukkan ke dalam faktor yang mempengaruhi konsumsi makanan keluarga. Yang kedua ada kebudayaan. Kebudayaan ini berbeda antara kebudayaan lain. Berbeda kebudayaan tradisi, bukan kebudayaan yang berbeda binatang. Nah, berbeda cara orang makan juga berbeda. Ini berbeda, makanya dia dimasukkan ke dalam salah satu faktor yang mempengaruhi konsumsi pangan di keluarga. Ada lagi, ada faktor di dalam berbeda juga makanya agama juga juga dimasukkan ke dalam faktor yang mempengaruhi konsumsi pangan di keluarga. Paham sampai di sini? Paham, baik. Kita lanjut ke faktor yang mempengaruhi kebutuhan gizi di usia dewasa. Semakin tinggi dia itu puncaknya kebutuhan gizi itu di usia dewasa. Jadi dia tekniknya itu dia memenuhi lalu menurun dari usia anak-anak, dari usia balita, anak-anak, remaja, dewasa, baru nanti dia kelasnya turun lagi kebutuhan gizi. Jadi di usia dewasa ini bertambah kebutuhan gizi. Nah, yang pertama untuk faktor perkembangan. Kalau perkembangan ini digunakan untuk aktivitas dan produktivitas. Karena usia dewasa ini sudah banyak yang bekerja, kalau yang aktivitasnya ada seperti malam, ada harian full, jadi dia dibutuhkan aktivitas untuk mendukung aktivitas yang tersebut agar produktivitas dalam bekerja. Dan kedua, ukuran tubuh. Postur tubuh orang yang besar itu berbeda dengan kondisinya dengan postur tubuh orang yang kecil. Makanya di sini postur tubuh yang besar lebih banyak membutuhkan gizi daripada postur tubuh yang kecil. Dan ketika kamu posisi tubuh, laki-laki berbeda dengan gizinya dengan perempuan. Laki-laki yang aktif beraktivitas itu biasanya lebih banyak membutuhkan gizi daripada si perempuan. Terus ada juga dari intensitas aktivitas ini berbeda. Laki-laki aktif kebutuhan gizinya dari laki-laki yang tidak aktif. Laki-laki aktif aktivitasnya itu biasanya lebih banyak membutuhkan gizi daripada laki-laki yang tidak aktif. Fisiolog melihat biasanya kalau lebih banyak makan ketika ini atau panas. Ada lain? Ini atau panas? Ini keras. Menurut logika, ini itu menurut logika. Ini untuk menurunkan kebutuhan gizi. Caranya berat badan aktual per berat badan dalam angka kebutuhan gizi tadi dikali kebutuhan gizi aktual angka kebutuhan gizi. Misal kita contohkan dia si Fitri tadi. Fitri memiliki berat badan 50. Sedangkan berat badan keluarganya di sini Fitri usianya karena 20 dia masuk grade 19 sampai 29 tahun. Jadi dia berat badan sesuai dengan kebutuhan gizi
di sini kan dia kondisinya itu direct, masih ada guru-gurunya. Kita nggak tahu nih kalau misalkan usia saya 25 tahun berapa energi yang saya butuhkan, berapa waktu yang saya butuhkan, berapa tahun yang saya butuhkan. Karena di sini dia range, masih di range. Nah, cara melihatnya seperti ini. Seperti yang tadi kita tahu dia usianya 20 tahun, masih range sekarang sampai 29 tahun. Dia berada di sedangkan di sini untuknya berada di 55 kg. Nah, untuk yang berat badan 60, dia kita kalikan lagi dengan jumlah kalori yang dibutuhkan di angka tersebut di sini. Dapatlah dia dengan 40. Berbeda dengan yang dianggap kondisinya 2250. Untuk putri dia menggunakan 2405 kilokalori. Kalau atas lemaknya dia 2249 kilokalori. Kekurangan gizi atau kelebihan gizi penyebabnya karena ketidakseimbangan antara yang kerugiannya kalau kekurangan berat badan, dia penampilannya kurang menarik, kurang mampu bekerja keras, mudah letih karena biasakan perkembangannya, dan resiko sakitnya tinggi serta resiko kelahiran baby-boomer yang tinggi. Itu kalau kita mengalami kekurangan gizi usia dewasa. Kalau kelebihan gizi juga tidak bagus, dia juga tetap memiliki kerugian. Kerugiannya itu penampilan juga kurang menarik, ada gerakan yang lambat. Ini adalah angka yang gemuk ini dia susah untuk bergerak, makanya dia kurang gesit dan lambat. Ada faktor risiko penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif itu apa? Ada yang tahu penyakit degeneratif apa? Penyakit degeneratif itu penyakit yang tidak menular. Penyakit yang tidak menular, contohnya jantung, diabetes mellitus, kanker, itu penyakit degeneratif, penyakit yang tidak menular. Itu biasanya banyak ditemukan pada usia dewasa. Nah, ini adalah kebutuhan energi dan zat gizi pada usia dewasa. Kebutuhan energi itu berkurang mengikuti penurunan metabolisme basal mulai usia 20 tahun. Di usia 20 tahun itu pertumbuhan tubuh kita itu permanen berhenti, kecuali berat badan karena itu berkembang. Tapi kalau sel-selnya, kalau badannya itu sudah otomatis berhenti di usia 20 tahun. Penurunan basal metabolisme ini sekitar 2-3% dari 10 tahun. Kiranya kebutuhan itu bergantung pada beberapa hal. Di antaranya ada jenis kelaminnya, aktivitas fisiknya, kondisi kandungannya atau menyusui, dan ada berat badannya. Nah, kebutuhannya itu sama, tetap kelima jenis makanan itu ada karbohidrat, ada prinsip sehat pada dewasa, ada prinsip gizi seimbang, ada pola hidup bersih dan sehat, aktivitas fisik, dan pemantauan berat badan. Baik, ada yang mau ditanya sampai di sini sebelum kita masuk ke tugas? Apakah dengan kita mengkonsumsi suplemen selain atau vitamin, apakah itu bagus untuk tubuh? Sebenarnya itu yang pertama kali kita belajar dulu mengkonsumsi suplemen atau obat-obatan. Kita bisa mengkonsumsi dari sumber aslinya. Misalnya kalau kita dari sayur-sayuran, dari buah-buahan. Ketika kita bisa mengkonsumsi dari sumber aslinya, jangan dulu kita konsumsi suplemennya. Tetapi ketika sudah memang mengalami kekurangan kronis itu pasti dibantu dengan suplemen, itu tidak apa-apa, dianjurkan untuk konsumsi suplemen, tapi saat dia sakit saja, saat dia kekurangan saja. Jika dia sudah tidak kekurangan lagi, berhentikan, karena memang seperti hati di tubuhnya tidak. Begitu nanti bisa juga mengalami penurunan atau bisa gagal ginjal karena terlalu banyak mengkonsumsi obat-obatan.
Tapi sebenarnya kalau ada yang bagus, karena dia tetap mengandung unsur kimia. Unsur kimia ini tidak boleh berlebih di dalam tubuh. Ketika berlebih di dalam tubuh, dia akan menyebabkan kita sakit. Gitu. Gimana? Ada lagi yang mau bertanya? Gimana dengan orang yang punya bawaan atau misalnya orang yang sakit gitu kan? Ini angka kecukupan gizinya ini untuk orang yang normal atau untuk orang yang sehat. Untuk orang yang sakit makanya ada indikasi dokter atau ada saran dari dokter. Nah, tapi kalau kita misalnya normal, sakit tidak mengalami misalnya kanker atau tidak juga mengalami penyakit jantung, itu kita bisa menggunakan angka kecukupan gizi dewasa yang dianjurkan. Tapi ketika kita sudah dewasa, itu ada lagi angka kecukupan gizinya. Makanya tugasnya ahli gizi salah satunya di situ, menghitung kebutuhan makan orang-orang yang sakit dengan sakit. Jadi dia tidak pakai ini lagi, dia hitung pakai nutrisi survei. Jadi di situ nanti kita bisa lihat kalau misalnya penyakit jantung atau penyakit kanker, penyakit diabetes mellitus, berapa angka kecukupan gizi yang dibutuhkannya dalam satu tahun. Nah, makanya kita berbeda polanya menghitung angka kecukupan gizi yang orang yang normal dan orang yang sakit. Oke, baik. Jadi kita masuk ke tugas kelompok. Silakan bantu kelompoknya. Ada 4 tugasnya. Kita memilih masalah dan juga tugas teman-teman semua soal ini menghitung berapa badan idealnya, badan idealnya perempuan. Saya kasih waktu 5 menit untuk menghitungnya, dan ini teman-teman bisa menentukan dari baik, saya mulai. Silakan. Teman-teman nanti bisa menyamakan jawabannya. Kalau misalnya teman-teman punya jawaban yang berbeda, boleh nanti kita bahas bersama. Jika semuanya dengan PD 180 cm dan berat badan 90 kg, berat badan ideal 2 kg. Jadi berat badan suami PD ideal laki-laki 185 dikurang 100 dan 105 kurang 100 dikali 10%, sama dengan 85 dikurang 8,5 dengan 725,5. Yang namanya dan menjadi berat-berat setelah ibadah akan mengalami tidak bersalah, yaitu adalah 70 per pelanggan pengelolaan yang sangat berat, karena 70 per 2,2, jadi jawabannya 25,53.
Itulah penjelasan dan cuplikan terkait dengan salah satu mata kuliah yang saya ampu, gizi dalam siklus reproduksi perempuan, dengan submateri yaitu gizi pada usia dewasa. Semoga bermanfaat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.